sini saya Restu Anisya dari kelas 3C dengan NIM 2920183357. Di sini saya akan menayangkan video implementasi yaitu pendidikan kesehatan pada anak N dengan diagnosa keperawatan ketidakefektifan dinamika pola makan anak berhubungan dengan tidak mampu membagi tanggung jawab menyediakan makan antara orang tua dan anak. Masuk fase pre-interaksi, di mana perawat sudah melakukan verifikasi order, yaitu akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan. Perawat sudah mempersiapkan alat, yaitu yang digunakan antara lain leaflet dan juga slide PPT. Perawat sudah mempersiapkan diri perawat siap bertemu dengan pasien. Ini nyuwun sering ya Mbak. Mbak sakit bahasa Indonesia? Bisa. Oh, oke. Kalau begitu saya pakai bahasa Indonesia. Di sini saya Restu Anisya dari Stikes Notokusumo. Saya akan melakukan video penyuluhan tentang nutrisi pada anak usia sekolah buat Jenawin. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara memperbaiki gizi, lalu bagaimana agar pertumbuhan dan perkembangan anak itu maksimal pada usia sekolah. Nah, di sini saya memerlukan waktu kurang lebih 8-10 menit. Adiknya bersedia, jenisnya bersedia? Siap. Begitu kita mulai dari pengertian tentang nutrisi. Apa itu nutrisi? Yaitu nutrisi adalah zat-zat yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta untuk mengatur proses kehidupan. Nah, nutrisi itu digunakan tubuh sebagai energi. Energi itu bahasa awamnya adalah tenaga. Jadi nutrisi nanti kita gunakan untuk menghasilkan tenaga yang kita gunakan untuk menyapu, mengepel, terus belajar, bermain, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, macam-macam nutrisi sendiri nanti ada air, ada karbohidrat, ada protein, mineral, lemak. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kebutuhan nutrisi manusia yang pertama itu adalah air. Air merupakan komponen yang paling penting dalam kehidupan manusia karena tubuh manusia itu terdiri dari 60-70% itu adalah air. Nah, jadi misal Jenawin ini berat badannya 25 kg. Kalau dihitung nanti 70%-nya air, berarti kira-kira 17 kg-nya itu adalah air. Selanjutnya yang kedua adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan sumber energi yang utama. Contoh karbohidrat adalah nasi. Yang ketiga yaitu ada protein. Nah, protein ini merupakan sumber energi, tetapi bukan yang utama, karena yang utama tadi adalah karbohidrat. Nah, protein ini berguna untuk membangun jaringan dan juga berguna untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan juga perbaikan. Contoh perbaikan itu, nah misalnya Jenawin pernah jatuh. Nah, kalau pernah jatuh ada luka tidak? Nah, ada luka kan? Nah, itu nanti untuk penyembuhan lukanya kita menggunakan zat nutrisinya namanya protein. Nah, protein itu nanti bisa didapatkan dari ini. Gambar contohnya ada telur dan juga bisa tahu, bisa tempe, seperti itu. Selanjutnya ada lemak. Nah, lemak itu merupakan sumber energi yang paling besar. Yang paling besar tetapi bukan yang utama, karena yang utama tadi adalah karbohidrat. Nah, lemak itu contoh makanannya yang mengandung lemak adalah gorengan. Lemak ini nanti kalau kita makan akan membuat kita cepat kenyang. Jadi misal kita makan nasi terus nanti ada gorengannya, misal pakai tempe goreng gitu, kita cepat kenyang. Karena apa? Karena lemak itu akan cepat diserap oleh tubuh. Gitu. Untuk selanjutnya ada vitamin dan juga mineral. Untuk vitamin dan juga mineral ini membantu memperlancar kerja tubuh. Maksudnya tadi kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, ini nanti diproses menjadi tenaga dibantu dengan vitamin dan mineral ini agar kerja tubuh kita maksimal. Nah, contoh vitamin dan mineral ini bisa kita dapatkan dari sayuran, buah-buahan, dan juga dari susu. Kalau vitamin sendiri nanti ada vitamin C. Biasanya vitamin C itu dari jeruk, atau dari tomat juga bisa.
gitu. Iya. Nah, sekarang Mbak Nis mau bagi cerita tentang dampak kalau makan terlalu banyak jajanan dari luar. Yang pertama itu yaitu membuat anak menjadi tidak nafsu makan di rumah. Karena apa? Kan tadi sudah makan jajanan. Nah, kan rasa jajanan itu biasanya lebih gurih, lebih manis. Nah, biasanya kan disukai anak-anak seperti itu. Sedangkan kalau makanan di rumah kan itu biasa. Setiap hari itu ada gitu. Dinawin bosan nggak kalau makanan di rumah itu ada? Akhirnya beli jajan gitu kan. Jadinya nggak nafsu makan di rumah. Selanjutnya kalau jajanan itu kebersihannya tidak terjamin. Pernah dengar belum itu es yang dibuat dari air mentah? Nah itu kan, jadi kan kita nggak tahu tuh esnya itu dibuatnya dari air mentah atau air matang. Jadi itu adalah kebersihannya tidak terjamin. Jadi nanti kandungan gizinya juga tidak akan tercukupi buat kita. Nah, hal tersebut nanti bisa menyebabkan kita jadi sakit. Pernah nggak sih Dinauli sakit perut gitu karena jajan atau apa? Kalau telat makan itu pernah juga? Pernah. Nah, untuk itu kita akan mengatur pola makan kita dengan cara isi piringku biar kita nutrisinya terjamin. Kalau dulu kan istilahnya adalah 4 sehat 5 sempurna. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu ada nasi, sayuran, terus lauk pauk, terus buah-buahan, dan juga dilengkapi dengan susu 5 sempurnanya. Tapi sekarang istilahnya sudah diganti jadi isi piringku. Jadi kalau isi piringku itu yang dihitung adalah jumlah nutrisinya. Tadi karbohidrat kita dapatkan dari makanan pokok. Makanan pokoknya nanti ada nasi. Nah, nasinya itu 150 gram. Bagaimana sih Mbak ngitung 150 gramnya? Masa mau makan tidak ditimbang gitu kan? Nah, itu nanti kita kan kalau ambil nasi pakai centong. Nah, ambil nasi pakai centong itu dihitung saja 3 centong. Tapi enggak yang centongnya langsung dipenuhin tuh enggak. Ya cuma centong sampai penuh tapi enggak sampai yang bleber-bleber gitu, cuma 3 centong. Terus nanti ada lauk pauknya nanti bisa dari hewani, dari nabati untuk memenuhi kebutuhan protein. Nah, kalau hewani contohnya nanti 1 butir telur. Kalau nabatinya nanti dari 100 gram tahu. 100 gram tahu itu sama dengan 2 potong tahu. Lalu 50 gram tempe. 50 gram tempe itu sama dengan 1 potong tempe kan biasanya dipotong segini. Itu kan kalau goreng tempe itu, nah jadi itu 50 gram tempe. Lalu ditambah sayurannya 150 gram atau 1 mangkuk sedang. Mbak, kalau aku makan itu sayurnya langsung dicampur sama nasi. Ya oke, berarti dihitung aja kira-kira 150 gram itu 3 sampai 4 sendok sayur. Sendok sayur itu bahasa Jawanya irus. Nah itu kan, jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Terus ditambah lagi buahnya 150 gram. Buah Mbak, nggak ada buah di sini di kampung. Mesti mikirnya kalau buah itu apel, jeruk gitu kan. Nggak harus, buahnya itu bisa harus pepaya, pisang yang ada di rumah, terus jambu. Suka nggak makan pepaya? Suka. Nah kalau gitu nanti bisa diterapkan ya setiap harinya makan buah gitu. Nah, Cik Naulin kalau biasanya ditinggal pelajar ya kalau siang. Iya. Nah kalau siang itu paginya udah dimasakin. Terus buat makan siangnya itu makan yang masakan pagi atau gimana? Beli mie instan. Oh, mie instan. Nah ini buat tambahan aja ya. Jadi kalau mie instan itu sebenarnya tidak baik dikonsumsi setiap hari. Nauli makannya setiap hari atau jarang-jarang? Jarang-jarang ya, yang bagus. Nah, kenapa mie instan itu nggak bagus setiap hari dikonsumsi? Karena mie instan itu dapat mempengaruhi kesehatan. Kenapa kok bisa mie instan itu nanti tidak dapat langsung dicerna? Kalau tadi makanan ini yang sesuai dengan isi piringmu itu dicerna dalam waktu 2 jam.
kalau mie instan itu tidak dapat dicerna dalam waktu 2 jam. Karena apa? Karena mie instan itu terdapat pengawet, jadi tidak bagus untuk kesehatan. Seperti itu ya Dik Nauri, semoga bisa diterapkan ini menu makannya. Nanti bisa diganti-ganti, misalnya kalau bosan nasi nggak harus nasi, tapi bisa ganti singkong atau kentang seperti itu, nasi jagung gitu ya. Jangan bosan untuk menerapkan gaya hidup sehat, karena itu untuk pertumbuhan dan perkembangan, apalagi Denali masih usia sekolah, membutuhkan banyak nutrisi. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Sebenarnya tidak. Kalau begitu saya rasa cukup untuk pemaparan materi dari saya. Nah, ini saya ada leaflet, nanti bisa dipelajari kalau lupa tadi protein apa, terus protein apa, karbohidrat apa, terus contoh makanannya apa, itu nanti bisa dipelajari di situ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawat telah selesai melakukan tindakan, didapatkan hasil data subjektif. Klien mengatakan akan mengikuti anjuran perawat. Data objektifnya tadi klien dan juga keluarga tampak kooperatif dalam mengikuti penyuluhan dari perawat. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.